Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 2, yaitu tentang Al-Aziz dan Al-Quddus ya. Boleh sambil dibuka, sambil nonton videonya ya. Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz artinya Allah yang Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa artinya Allah tidak dapat dikalahkan oleh makhluk. Semua tipu daya dari musuh-musuhnya tidak akan dapat mengenai Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Berikut ayatnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, ini penggalan artinya ya, sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, Allah akan selalu menang melawan semua musuhnya. Kelak pada hari kiamat, saat semua makhluknya dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan jelas keperkasaan Allah. Semua hambanya itu akan tunduk kepada Allah. Allah Maha Perkasa dalam segala hal. Dan keperkasaan Allah itu tidak ada batasnya. Sebagai buktinya, jika Allah menghendaki gempa bumi, maka tak seorang pun dapat menghentikannya. Nah, oleh karena itu, keperkasaan Allah itu tiada batas dan itu mutlak adanya. Ya. Adapun untuk meneladani sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempunyai sikap yang tegar dalam menghadapi berbagai cobaan dan persoalan yang ada. Kita itu harus yakin bahwa Allah akan selalu bersama hambanya dan tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya, ya. Nah, kita pun harus yakin bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan kita juga harus tegar dalam menghadapi cobaan, ya. Contohnya seperti dalam menuntut ilmu, kita sebagai siswa ya, dalam menuntut ilmu suka merasa malas ketika belajar gitu. Nah, kita harus tegar menghadapinya. Kita harus lawan rasa malasnya itu ya. Ada pula cobaannya badan sakit dan cobaan-cobaan lainnya. Kita harus tegar menghadapinya ya. Begitu juga dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita harus sanggup dan harus tegar dalam menghadapinya ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Allah adalah zat yang suci dan menyukai kesucian. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, ya. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib meneladani sifat Al-Qudus. Ya. Al-Qudus artinya Allah yang maha suci, yang bermakna kita wajib menjaga kesucian diri kita dan juga harus mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas baginya. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, ya. Kita harus selalu berbaik sangka, harus husnuzon, gak boleh suuzon, ya. Contohnya kita bersuci dari najis, itu merupakan perintah dari Allah. Untuk bersuci, kita harus berwudu atau bertayamum sebelum mengerjakan sholat. Nah, contohnya itu ya, kita bersuci dengan cara berwudu atau bertayamum sebelum mengerjakan sholat. Nah, sholat itu merupakan sarana kita menghadap kepada Allah. Nah, dengan demikian, maka kita itu wajib bersih dan suci dari semua kotoran dan najis. Kita juga harus menyucikan hati kita dari segala penyakit. Apa penyakit hati? Nah, penyakit hati itu ada hasud, kikir, ria, sombong, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai umat muslim tidak boleh sombong, tidak boleh ria. Apabila kita berbuat sesuatu, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak boleh karena ingin dilihat orang atau karena ingin dipuji orang, ya. Kemudian kita juga dapat melakukan dengan memperbanyak tasbih atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa pula kita menghindari dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan dan celaan yang tidak pantas bagi Allah, ya. Seperti itu penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat difahami, ya. Nah, kita sekali lagi, kita tidak boleh sombong, tidak boleh ria, tidak boleh kikir. Tahu nggak kikir? Nah, kikir adalah bahasa kitanya pelit gitu ya. Pelit terhadap saudara. Apabila ada saudara yang minta bantuan, apabila kita mampu, semampu kita harus membantunya, tidak boleh pelit, ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga dapat difahami. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ada tugas, yaitu tugasnya mengerjakan evaluasi dari halaman 19 sampai 20, ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.